Judul: Keajaiban Bernama Indonesia. Ketika 18 lansia Amsterdam dibuat terpana dalam 5 menit. Ini semua apa? Di lobi kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seorang pria tua bertongkat berseru dengan tangan gemetar memegang ponselnya. Suasana seketika hening, dan semua mata tertuju padanya. Dengan rata-rata aset 500 miliar rupiah, para lansia dari kalangan elite Amsterdam ini nekat melakukan perjalanan ke Indonesia, menentang larangan keras dari keluarga mereka. Mereka yang selama ini dicekoki cerita tentang negara Asia yang semrawut dan berbahaya, mengapa hanya dalam 5 menit setelah menginjakan kaki di tanah Indonesia, seluruh bandara seolah diselimuti aura keajaiban? Dan mengapa mereka harus segera melakukan panggilan darurat ke keluarga mereka di Belanda? Ini adalah catatan tentang keterkejutan dan kekaguman dari 18 lansia yang seumur hidupnya tinggal di dunia yang teratur, lalu dihadapkan pada sihir bernama keseharian Indonesia yang mengubah total pandangan hidup mereka. Kebenaran di balik keributan di bandara yang menarik perhatian dunia itu, kini akan terungkap. Dunia terkejut melihat para lansia kaya raya dari Belanda terpana dalam 5 menit, menyebabkan kehebohan kecil di Bandara Soekarno-Hatta. "Kakek, tempat itu berbahaya," teriak cucu mereka memohon, namun sia-sia. 18 lansia dari kalangan paling berada di Belanda tiba-tiba memutuskan untuk terbang ke Indonesia. Rata-rata aset lebih dari 500 miliar rupiah, dengan usia rata-rata 75 tahun. Sebagian besar dari mereka belum pernah sekalipun keluar dari Amsterdam seumur hidupnya. Keluarga menentang keras. Untuk apa pergi ke negara timur yang begitu jauh? Namun, tekad mereka sudah bulat. Dan kini, di lobi kedatangan Soekarno-Hatta, ke-18 lansia itu serempak berhenti melangkah. Mereka terdiam, kehilangan kata-kata melihat pemandangan di depan mata. Luar biasa. Apa ini sebenarnya? Beberapa saat kemudian, mereka mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon keluarga di Belanda. "Hei, aku sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kupercaya. Nak, akan kukirim fotonya. Kamu tidak akan percaya kalau tidak melihat sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi?" Inilah catatan menakjubkan selama seminggu yang direkam langsung oleh seorang pakar wisata asal Belanda, Annemarie Jansen. "Halo, saya Annemarie Jansen. Selama 20 tahun, saya bekerja sebagai spesialis perjalanan mewah di Amsterdam, Belanda. Beberapa waktu lalu, saya mengalami pengalaman paling tak terlupakan dalam hidup saya. Memandu 18 lansia super kaya dalam sebuah perjalanan khusus ke Indonesia. Usia rata-rata mereka 75 tahun, dan kebanyakan belum pernah meninggalkan Amsterdam. Sejak sebelum berangkat, kekhawatiran saya tak ada habisnya. Apakah penerbangan panjang akan berdampak buruk pada fisik mereka? Bisakah mereka beradaptasi dengan budaya Asia yang asing? Saya terus merasa cemas. Namun, semua kekhawatiran saya ternyata salah besar. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 1 dini hari. Saat berjalan dari pesawat menuju imigrasi, seorang kakek berusia 78 tahun tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak saat memandang sekeliling. Seluruh area bandara terang benderang dan berkilauan. Meskipun sudah larut malam, semua fasilitas beroperasi dengan sempurna. Di Bandara Schiphol Amsterdam, lewat jam 11 malam, sebagian besar toko sudah tutup dan petugas nyaris tak terlihat. Pembersihan baru dimulai keesokan paginya. Tapi Soekarno-Hatta berbeda. Di setiap pos informasi, petugas menyambut dengan senyuman. Petugas kebersihan sigap mengelap lantai di area yang baru saja dilewati penumpang. Lantainya bersih mengilap seperti cermin. Momen paling mengejutkan adalah saat kami melewati toilet. Seorang petugas kebersihan yang berdiri di pintu masuk tersenyum ramah dan sedikit menundukkan kepala kepada setiap penumpang yang lewat. Saya sempat tak percaya dengan apa yang saya lihat. Pemandangan seperti ini tak pernah terbayangkan di Eropa. Salah satu anggota rombongan mendekati saya dan berbisik, "Mengapa petugas kebersihan bandara bisa begitu sopan?" Saya pun kehabisan kata-kata. Saat mengantre di imigrasi, kejutan yang lebih besar datang.
Meskipun kami adalah rombongan turis asing yang datang tak terduga, para petugas bandara sama sekali tidak kewalahan. Sebaliknya, seorang staf yang fasih berbahasa Belanda langsung ditugaskan untuk membantu kami, dengan sabar dan perlahan, mempertimbangkan usia para lansia. Ia menjelaskan semua prosedur. Dari arahan menuju akomodasi hingga jadwal keesokan hari, ia memperhatikan setiap detail dan berulang kali bertanya apakah ada hal yang kurang nyaman. Selama 20 tahun di industri pariwisata, ini adalah level pelayanan yang belum pernah saya temui. Di depan gerbang imigrasi otomatis, autogate, kembali terdengar decak kagum. Setiap kali ada lansia yang tampak bingung di depan mesin, seorang petugas langsung menghampiri dan membantu dengan ramah. Layar mesin pun menyediakan berbagai pilihan bahasa, termasuk bahasa Belanda. Seorang kakek, mantan insinyur, berkata setelah menggunakan autogate, sistemnya sangat intuitif, dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh orang asing. Di Amsterdam, sistem seperti ini masih dalam tahap uji coba, tapi di Indonesia, tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Hal yang sama terjadi saat kami pindah ke area pengambilan bagasi. Layar raksasa menampilkan posisi bagasi secara real-time. Di negara kami, mencari bagasi saja bisa memakan waktu 1 jam. Tapi di sini, semuanya akurat dan cepat. Konveyor berjalan mulus tanpa suara, dan setiap koper sepertinya dilengkapi sistem pelacakan, membuat kemungkinan hilang hampir nol. Seorang kakek lain yang pernah bekerja di manufaktur sangat terkesan dengan efisiensi sistem ini. Saat menunggu kereta bandara menuju Jakarta, ekspresi para lansia mulai berubah. Ketegangan menghadapi negara asing yang tadinya terasa, kini lenyap, berganti dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Kejutan berlanjut saat kereta tiba. Interiornya bersih dan kursinya nyaman. Petugas di dalam kereta, menyadari kami turis asing, memberikan arahan dengan ramah dalam bahasa Inggris. Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke pusat kota Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam dan meminta kami mengenakan sabuk pengaman. Saat kereta mulai berjalan, pemandangan di luar jendela terbentang. Meski larut malam, jalanan terang benderang, dan mobil-mobil bergerak dengan tertib. Jalanan malam di Amsterdam terkadang terasa gelap dan sedikit mencekam, tapi di sini sama sekali berbeda. Memasuki Jakarta, yang paling mengejutkan rombongan adalah minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Di tengah malam, lampunya menyala terang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Di Amsterdam, sebagian besar toko sudah tutup setelah pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan lagi adalah para wanita muda yang pulang sendirian. Sudah lewat jam 1 dini hari, seorang wanita berjalan sendirian dengan santai, tanpa terlihat cemas sedikit pun. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Eropa. Seorang nenek dalam rombongan berkata sambil memandang keluar jendela, negara di mana wanita bisa berjalan sendirian di malam hari. Itulah negara maju yang sesungguhnya. Yang lain mengangguk setuju. Semakin dekat ke pusat kota, deretan gedung pencakar langit mulai terlihat. Pemandangan malam dari jembatan yang melintasi sungai besar begitu indah hingga membuat kami menahan napas. Lebih megah dan modern dari kota manapun di Eropa. Kami tiba di hotel pukul 02.30 dini hari. Yang mengejutkan, area di sekitar hotel masih hidup. Terlihat warung makan 24 jam dan minimarket yang masih ramai pelanggan. Saat check-in, kami mengalami kejutan terakhir. Staf resepsionis, dengan mempertimbangkan usia para lansia, memberikan kami kamar di lantai yang tenang. Mereka juga menjelaskan secara detail tentang waktu sarapan dan fasilitas di sekitar. Di dalam lift menuju kamar, seorang kakek berkata kepada saya, Indonesia benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Yang lain mengangguk. Katanya, baru dari bandara ke hotel saja, mereka sudah merasakan dunia yang sama sekali berbeda dari Amsterdam. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya sangat antusias membayangkan apa yang akan kami alami bersama rombongan ini dalam beberapa hari ke depan. Saat itu,
Saya bahkan tidak bisa membayangkan kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh negara bernama Indonesia ini. Keesokan harinya atau lebih tepatnya, beberapa jam kemudian sekitar pukul 6 pagi, terdengar suara riuh di koridor. Beberapa lansia yang tidak bisa tidur karena jet lag sudah bangun. Mereka bilang lapar. Saya sempat bingung. Saya pikir tidak akan mudah mencari tempat makan yang buka sepagi ini. Di Amsterdam, sangat sulit menemukan restoran yang buka sebelum jam 8 pagi. Saat saya bertanya ke resepsionis hotel, staf itu menjawab dengan senyum ramah, "Tepat di sebelah gedung ini ada warung bubur ayam yang buka 24 jam, Pak." Saya terkejut mendengar bahwa kami bisa makan bahkan di waktu subuh. Bersama 7 orang lansia, saya menuju warung itu. Jalanan di pagi buta sudah ramai oleh aktivitas. Ada karyawan yang berangkat kerja, warga yang jogging, dan orang-orang yang keluar dari minimarket. Pagi hari di Amsterdam biasanya sunyi senyap, tapi Jakarta seolah sudah memulai harinya. Saat kami membuka pintu warung, udara hangat menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah sedang makan. Ada seorang pria parubaya yang makan sendirian sambil membaca koran, dan seorang wanita muda yang bekerja dengan laptopnya. Seorang kakek yang dulunya bangkir membelalakan matanya saat melihat menu. Harganya terlalu murah. Semangkuk bubur ayam hanya sekitar Rp20.000. Jika dikonversi ke euro, harganya sungguh tidak bisa dipercaya. Pelayan yang menerima pesanan sama sekali tidak merasa aneh melihat kami, para turis asing. Ia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan merekomendasikan hidangan yang mudah dinikmati oleh para lansia. Ia bahkan menawarkan untuk membuatkan bubur dengan bumbu yang tidak terlalu pedas. Kecepatan penyajiannya juga luar biasa. Hanya 5 menit setelah memesan, semua hidangan sudah tersaji di meja. Bubur ayam, sate usus, kerupuk, semuanya beragam. Para lansia menatap makanan Indonesia yang baru pertama kali mereka lihat dengan perasaan separuh penasaran, separuh khawatir. Yang paling berkesan adalah bubur ayamnya. Seorang kakek dengan ragu-ragu menyuap sesendok, dan ekspresinya langsung cerah. Tampilannya sederhana, tapi rasanya kaya. Kuahnya gurih, suiran ayamnya melimpah, dan taburan bawang gorengnya pas. Ia menghabiskan buburnya dalam sekejap. Di Amsterdam, tidak mungkin bisa makan seenak ini dengan harga segini, katanya. Yang lain mengangguk setuju sambil fokus pada makanan mereka. Saat membayar, kami terkejut sekali lagi. 7 orang makan sampai kenyang, totalnya tidak sampai Rp200.000. Pelayan itu memberikan kembalian dengan akurat hingga koin terakhir dan berkata, "Terima kasih, silakan datang lagi." Ia juga bertanya apakah kami menyukai makanannya dan merekomendasikan menu lain. Keramahan seperti ini jarang ditemui di restoran di Eropa. Pelayan di Amsterdam biasanya cenderung kaku dan pelayanannya lambat. Setelah keluar dari warung, rombongan tidak henti-hentinya memuji. Makanannya lezat, harganya murah, dan pelayanannya luar biasa. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke Indomaret karena ada yang ingin membeli camilan. Di dalam minimarket, kejutan lain menanti. Meskipun hanya toko kecil, di dalamnya sebersih department store, dan barang-barangnya tertata rapi. Yang lebih mengejutkan adalah banyaknya layanan yang tersedia. Tidak hanya menjual barang, tetapi juga bisa untuk mengirim paket, membayar tagihan listrik, bahkan melakukan transaksi perbankan. Toko kelontong di Belanda hanya menjual kebutuhan pokok, tapi minimarket di Indonesia seperti pusat layanan serba ada. Para lansia memilih camilan yang mereka suka, memandangi aneka jajanan dan minuman Indonesia dengan penasaran. Kopi sachet sangat populer di antara mereka, karena kemasannya yang praktis dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di kasir, decak kagum kembali terdengar. Proses pembayaran sangat cepat dan kasirnya ramah. Ia sama sekali tidak menunjukkan wajah kesal melihat kami, para turis asing. Sebaliknya, ia menyapa dalam bahasa Inggris dan menyambut kunjungan kami ke Indonesia. Setelah keluar dari minimarket, seorang kakek berkata,
Indonesia ini negara yang nyaman selama 24 jam, ya. Ia terkesan karena semua kebutuhan bisa terpenuhi kapan saja. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kebersihan kota juga meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada satupun sampah terlihat. Tampak petugas kebersihan yang sudah bekerja sejak pagi buta. Seluruh kota seolah bergerak sebagai satu organisme hidup. Di Amsterdam, hanya area turis yang bersih, sementara kawasan permukiman seringkali kotor, tapi Jakarta berbeda. Saat tiba di lobi hotel, lansia lainnya sudah bangun. Melihat kami yang baru kembali, mereka bertanya dari mana saja. Ketika kami bercerita tentang pengalaman makan bubur di pagi buta, mereka semua iri dan meminta untuk diajak lain kali. Pagi itu, pengalaman makan bubur ayam menjadi momen yang menanamkan kesan pertama yang kuat tentang Indonesia bagi seluruh anggota rombongan. Sekitar pukul 9 pagi, kami memulai tur Jakarta secara resmi. Tujuan pertama kami adalah kawasan Gelora Bung Karno, GBK, tempat yang direkomendasikan oleh staf hotel. Katanya, itu adalah tempat terbaik untuk melihat kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Naik MRT menjadi pengalaman baru bagi para lansia, karena kebanyakan dari mereka seumur hidup hanya menggunakan mobil pribadi. Saat memasuki stasiun MRT, rombongan terkejut, bagian dalam stasiun sangat bersih. Lantainya mengilap dan tidak ada satu goresan pun di dinding. Sangat berbeda dengan stasiun metro di Eropa yang cenderung gelap dan tua. Kami menaiki eskalator menuju peron. Fasilitas untuk penyandang disabilitas pun sangat lengkap. Sistem ventilasi udaranya juga bagus, sehingga tidak terasa pengap sama sekali. Setibanya di peron, suasana tidak terlalu ramai karena jam sibuk sudah lewat. Namun, pemandangan orang-orang di sana sangat mengesankan. Semua mengantre dengan tertib di belakang garis kuning. Mereka berbaris dua-dua sesuai tanda di lantai. Para lansia terkesan melihat papan informasi elektronik. Di situ tertera dengan akurat berapa menit lagi kereta berikutnya akan tiba, bahkan hingga hitungan detik. Seorang kakek, mantan insinyur kereta api, mengeceknya dengan jam tangannya. Benar saja, kereta datang tepat pada waktunya. Saat kereta tiba, perilaku penumpang semakin membuat kami kagum. Ketika pintu terbuka, semua orang menepi ke sisi kiri dan kanan untuk memberi jalan bagi penumpang yang turun. Setelah semua penumpang turun, barulah mereka masuk dengan tertib. Tidak ada yang mendorong atau berebut. Pemandangan yang jarang terlihat di metro Amsterdam. Bagian dalam kereta juga luar biasa bersih. Tidak ada coretan di kursi dan lantainya bersih. Pegangan tangan pun berkilau. AC-nya sejuk dan suaranya tidak bising, sehingga kami bisa mengobrol dengan nyaman. Seorang kakek terkejut saat melihat keluar jendela. Di dalam kereta bawah tanah bisa dapat sinyal internet? Tanyanya. Di Eropa, ini adalah hal yang mustahil. Para lansia segera mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengirim foto secara real-time ke keluarga di Belanda. Setiap kali melewati stasiun, pengumuman disiarkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sistem yang sangat memperhatikan turis asing. Beberapa stasiun kemudian, seorang ibu hamil naik. Momen itulah yang paling mengejutkan. Dua pemuda berusia 20-an serempak berdiri untuk memberikan tempat duduk. Mereka bahkan saling mempersilakan satu sama lain untuk duduk lebih dulu. Ibu hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk di salah satu kursi. Dua pemuda lainnya memilih untuk tetap berdiri. Melihat adegan ini, mata kakek berusia 78 tahun itu berkaca-kaca. Ini tidak akan pernah terjadi di Belanda, katanya. Menurutnya, di sana orang malah akan berebut kursi. Ia merasa bisa melihat betapa dalamnya rasa hormat anak muda Indonesia. Suasana di dalam kereta juga istimewa. Orang-orang yang mengobrol pun merendahkan suara mereka. Sebagian besar penumpang diam-diam menatap ponsel atau membaca buku. Tidak ada yang menelepon dengan suara keras atau makan dan minum. Di metro Amsterdam, sering terlihat orang bertelepon dengan suara keras atau makan, tapi di Jakarta berbeda. Etika di ruang publik sepertinya sudah mendarah daging. Saat tiba di stasiun tujuan,
Seluruh rombongan tak henti-hentinya berdecak kagum. Mereka berkata bahwa MRT bukan sekadar alat transportasi, melainkan cerminan kesadaran masyarakat. Hanya dengan sekali naik MRT, mereka merasa bisa memahami level peradaban masyarakat Indonesia. Begitu keluar ke permukaan, pemandangan hamparan hijau di depan kami membuat seluruh rombongan berseru kagum. Area GBK yang luas, taman-taman di sekelilingnya, dan deretan gedung tinggi di kejauhan tampak begitu spektakuler. Memasuki area taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Banyak warga yang sedang berolahraga. Ada yang jogging, ada yang bersepeda. Rasanya aneh melihat begitu banyak orang berolahraga di hari kerja. Yang paling mengesankan adalah fasilitas olahraga publik. Di sepanjang jalur lari, terpasang berbagai alat fitness yang digunakan oleh warga. Para lansia terkejut membaca papan informasi yang menyatakan semua alat itu bisa digunakan gratis. Di Belanda, untuk berolahraga harus membayar keanggotaan gym yang mahal, tapi di sini gratis. Konsep fasilitas publiknya benar-benar berbeda. Seorang kakek mencoba salah satu alat. Ia bertemu dengan seorang pria berusia 72 tahun yang berkata bahwa ia berolahraga di sini setiap pagi untuk menjaga kesehatan. Salah satu anggota rombongan kami memberanikan diri berkomunikasi dengan bahasa isyarat, meskipun bahasa Inggrisnya terbatas. Senyum hangat dan sikap ramahnya membuat komunikasi berjalan lancar. Kami bisa merasakan kebaikan orang Indonesia terhadap orang asing. Saat berjalan di jalur sepeda, kami menemukan budaya lain. Sistem sepeda bersama bike sharing. Katanya, bisa disewa dengan mudah melalui aplikasi di ponsel. Sistem serupa ada di Amsterdam, tapi skalanya jauh lebih kecil. Sistem di Jakarta ini tampaknya sangat nyaman dengan banyak titik pemberhentian. Seluruh kota seolah dirancang untuk kenyamanan warganya. Kami beristirahat sejenak di bangku taman. Memandang sekeliling, banyak keluarga yang datang bersama. Ada ayah yang mengajari anaknya bersepeda. Ada ibu yang mendorong kereta bayi sambil berjalan-jalan. Pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai. Yang paling berkesan adalah orang-orang yang berjalan-jalan dengan anjingnya. Semua anjing diikat dengan tali dan pemiliknya membawa kantong untuk kotoran. Kami melihat seorang pria memungut kotoran anjingnya, dengan sigap memasukkannya ke kantong dan membawanya pulang. Seorang kakek, mantan pegawai negeri, sangat terkesan. Kesadaran warganya benar-benar tinggi, katanya. Tempat sampah yang tersebar di seluruh taman juga istimewa. Sistem pemilahan sampahnya sangat terorganisir. Sampah organik, anorganik, dan B3 dipisahkan dengan jelas, dan warga mematuhinya dengan baik. Di Belanda, konsep pemilahan sampah masih belum merata, tapi di Indonesia sepertinya sudah menjadi gaya hidup. Tingkat kesadaran lingkungannya sangat tinggi. Siang harinya, kami membeli makan siang dari pedagang kecil di sekitar taman dan duduk makan di tepi danau buatan. Tak ada satu orang pun yang membuang sampah sembarangan. Semua mengumpulkan sampahnya dan membuangnya di tempat sampah. Seorang nenek berkata, "Taman seluas ini, tapi tidak ada sampah satupun." Ia bercerita, taman di Amsterdam biasanya penuh sampah setelah akhir pekan. Tapi taman ini berbeda. Warga menjaganya dengan kesadaran sendiri. Kami hampir tidak melihat petugas kebersihan. Tapi taman itu tetap bersih sempurna. Kami bahkan melihat seorang nenek berusia 70 tahun jogging sendirian. Hal yang tak terbayangkan di Belanda. Lansia berolahraga sendirian di taman adalah bukti nyata betapa amannya tempat itu. Sore harinya, kami meninggalkan taman. Para lansia berkata mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan yang mereka lihat di sana. Aman, bersih, dan budaya di mana semua orang saling menghargai itulah yang paling berkesan bagi mereka. Malam itu, terjadi insiden tak terduga. Salah satu anggota rombongan, seorang kakek berusia 74 tahun, tiba-tiba mengeluh sesak di dada. Karena ia memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Saya panik. Saya segera meminta bantuan resepsionis hotel, dan staf hotel mengarahkan kami ke rumah sakit umum terdekat. Selama perjalanan dengan taksi,
Saya sangat khawatir. Apakah orang asing bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit Indonesia? Namun, setibanya di unit gawat darurat, UGD, rumah sakit, kekhawatiran itu sirna. Perawat di meja pendaftaran memahami situasi kami dengan bahasa Inggris yang fasih. Dan yang lebih mengejutkan, seorang penerjemah berbahasa Belanda langsung ditugaskan untuk membantu kami. Di rumah sakit Amsterdam, untuk mendapatkan layanan penerjemah bahasa asing, kami harus memesan setidaknya sehari sebelumnya. Tapi di sini, semua terselesaikan di tempat. Sistem untuk pasien internasionalnya sudah sangat matang. Proses pendaftarannya juga luar biasa. Pengisian data pasien, verifikasi asuransi, dan penentuan dokter hanya memakan waktu 10 menit. Di Belanda, hanya untuk verifikasi dokumen asuransi saja bisa memakan waktu 1 jam. Sambil menunggu di ruang tunggu, saya mengamati sekeliling. Meskipun ini UGD, fasilitasnya senyaman lobi hotel. Kursi yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang membantu meredakan kecemasan pasien. Sangat berbeda dengan suasana UGD di Amsterdam yang ramai dan bising. Sistem penyaringan udara dan suhu yang diatur dengan baik membuat pasien bisa menunggu dengan nyaman. Tidak sampai 30 menit, giliran kami tiba. Berkat sistem triase yang memprioritaskan pasien darurat, semuanya berjalan cepat. Di Belanda, menunggu berjam-jam adalah hal biasa. Tapi Indonesia benar-benar berbeda. Saat memasuki ruang pemeriksaan, dokter yang bertugas menyambut kami dengan hangat. Yang lebih mengejutkan, ia pernah mengikuti pelatihan di Belanda dan bisa berbicara bahasa Belanda dasar. Ketegangan pasien langsung mereda. Dokter memeriksa riwayat medis pasien dengan teliti. Ia bahkan mengecek interaksi dengan obat-obatan yang biasa diminum pasien di Belanda. Ia memiliki pengetahuan dan pengalaman medis tingkat internasional. Pemeriksaan dimulai. EKG dan röntgen dada dilakukan secara berurutan. Semua tes selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Di Amsterdam, untuk röntgen saja bisa menunggu beberapa hari. Setiap ruang pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan canggih. Para teknisi juga sangat profesional dan ramah. Mereka menjelaskan proses pemeriksaan secara detail dengan mempertimbangkan kondisi pasien yang sudah lanjut usia. Hasil tes langsung dimasukkan ke sistem secara real-time. Dokter segera memeriksanya melalui tablet. Diagnosis pun dibuat dengan cepat. Efisiensi sistem medis digital ini sungguh menakjubkan. Syukurlah, tidak ada masalah serius. Ternyata itu hanya gejala sementara akibat kelelahan perjalanan dan jet lag. Saat menulis resep, dokter menjelaskan bahwa ia memilihkan obat yang bisa terus dikonsumsi bahkan setelah kembali ke Belanda. Perhatian kecil seperti ini bahkan jarang ditemui di rumah sakit di Amsterdam. Ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan kondisi pasien secara komprehensif. Saat mengambil obat di apotek, apoteker menjelaskan cara penggunaan obat dalam bahasa Inggris dan Belanda. Kami mengalami kejutan terakhir saat proses pembayaran. Termasuk biaya UGD, berbagai tes, dan resep obat, totalnya sekitar Rp3.500.000. Mengingat ini adalah biaya tanpa asuransi, harganya sangat wajar. Ini adalah momen yang menegaskan bahwa aksesibilitas medis di Indonesia jauh lebih unggul dari Belanda. Saat keluar dari rumah sakit, para lansia yang ikut menemani berkata, dari pendaftaran sampai selesai, totalnya hanya 2 jam. Kecepatan yang tak terbayangkan di Amsterdam. Mereka juga terkesan dengan profesionalisme dan keramahan staf medis. Pasien itu sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Ia merasa sangat bersyukur karena sebagai orang asing, ia dirawat dengan begitu baik oleh staf medis Indonesia. Saya masih ingat matanya yang berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke Grand Indonesia. Para lansia ingin berbelanja, dan saya juga ingin menunjukkan budaya komersial Indonesia kepada mereka. Begitu keluar dari mobil dan memasuki mall, suasana yang hidup langsung terasa. Karena akhir pekan, mall itu sangat ramai. Para nenek langsung menuju ke toko kosmetik. Mereka sudah sering mendengar reputasi kosmetik Indonesia. Saat masuk ke toko,
Seorang pramuniaga menyambut dengan ramah dalam bahasa Inggris. Banyak sekali produk sampel yang tersedia. Para nenek mencoba berbagai produk dengan penasaran. Pramuniaga itu menjelaskan dengan sabar, merekomendasikan produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka, dan bahkan mengajarkan cara pemakaiannya. Ia juga menunjukkan perhatian dengan mencarikan produk khusus untuk kulit lansia. Seorang nenek membeli banyak sekali produk, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak, cucu, dan teman-temannya. Ia sangat puas karena harganya murah dan kualitasnya bagus. Katanya, produk serupa di Belanda harganya bisa 2 kali lipat. Di food court, kami membeli jajanan. Para lansia yang baru pertama kali mencoba martabak manis mini dibuat takjub. Rasa manis dan hangatnya sangat cocok di lidah mereka. Mereka juga penasaran dengan es campur. Mereka sangat menikmati budaya kuliner khas Indonesia. Kami juga masuk ke sebuah toko souvenir. Produk tradisional Indonesia dikemas secara modern. Ada boneka dengan pakaian adat, kipas batik, hingga kaos dengan desain-desain unik. Para lansia memilih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Pemilik toko bahkan memberikan diskon khusus untuk kami, para turis asing. Terima kasih sudah berkunjung ke Indonesia, katanya. Keramahan ini membuat para lansia terharu. Saat makan siang, kami masuk ke sebuah restoran. Para lansia ingin mencoba sate dan rendang. Di dalam restoran, ramai oleh turis asing. Menu dilengkapi dengan foto dan penjelasan dalam bahasa Inggris, sehingga mudah untuk memesan. Saat sate dan rendang disajikan, para lansia berdecak kagum. Warnanya begitu menggugah selera. Pelayan mengajarkan cara makannya. Para lansia menirunya dengan gembira. Rasanya juga luar biasa. Setelah makan, kami mengunjungi Monumen Nasional, Monas. Melihat bangunan bersejarah itu, kami juga bisa merasakan sejarah Indonesia. Para lansia mengamati bangunan itu dengan tenang. Suasana damai di sana sangat menyenangkan. Kami duduk beristirahat di pelataran Monas dan membicarakan pengalaman beberapa hari terakhir. Semua berkata bahwa waktu mereka di Indonesia sangat berharga. Pengalaman ini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Seorang kakek berkata, "Aku sama sekali tidak tahu tentang Indonesia, tapi sekarang aku jadi suka negara ini." Yang lain mengangguk. Mereka berjanji akan datang lagi dan tinggal lebih lama. Pagi di hari terakhir pun tiba. Para lansia bangun pagi-pagi untuk berkemas. Siang harinya, mereka harus ke bandara. Saat sarapan, semua tampak diam. Perasaan berat hati terlihat jelas. Sebelum meninggalkan hotel, kami berfoto bersama di lobi. Staf hotel ikut berfoto dengan kami. Setelah seminggu tinggal, kami sudah akrab dengan mereka dan saling mengucapkan salam perpisahan. Suasana di dalam bus menuju bandara sangat berbeda dengan saat pertama kali datang. Rasa antusiasme digantikan oleh perasaan enggan berpisah. Para lansia berusaha merekam pemandangan Jakarta yang berlalu di luar jendela. Seorang nenek berkata pelan, "Dalam setahun, aku pasti akan kembali lagi." Yang lain setuju. Mereka ingin tinggal lebih lama lain kali. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tempat yang sama di mana kami menginjakan kaki seminggu yang lalu. Namun, perasaan para lansia sudah benar-benar berubah. Rasa penasaran dan antisipasi digantikan oleh keengganan dan kerinduan. Di toko bebas bea, mereka melakukan belanja terakhir. Membeli oleh-oleh untuk teman dan keluarga di Belanda. Dari kopi Indonesia hingga produk kosmetik, berbagai barang mereka beli. Selama 2 jam, mereka berkeliling toko bebas bea. Seorang kakek membeli 1 kardus Indomie. "Aku ingin menikmati rasa Indonesia di Belanda," katanya. Yang lain juga sama. Masing-masing membeli makanan Indonesia favorit mereka. Saat waktu boarding semakin dekat, langkah para lansia terasa semakin berat. Menuju gerbang keberangkatan, seorang nenek menyeka air matanya. "Indonesia terlalu indah. Aku tidak mau pergi," katanya. Di depan gerbang keberangkatan, kami mengambil foto terakhir.
18 lansia itu serempak berteriak dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih banyak." Satu-satunya frasa bahasa Indonesia yang mereka hafal selama seminggu. Staf bandara ikut melambaikan tangan. Saat menaiki pesawat, para lansia terus menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Indonesia sepertinya benar-benar berat bagi mereka. Bahkan setelah duduk, mereka terus memandang keluar jendela tanpa berkata-kata. Saat pesawat lepas landas, seorang kakek berkata, "Seminggu di Indonesia adalah waktu paling berharga dalam hidupku. Selama 75 tahun hidup, baru kali ini aku merasakan kekaguman seperti ini." Para lansia lainnya mengangguk. Mereka berkata telah melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya Indonesia. Efisiensi sistem, kesadaran warga, dan keramahan orang-orangnya, semuanya sempurna. Selama penerbangan panjang kembali ke Amsterdam, para lansia terus membicarakan kenangan mereka di Indonesia. Masing-masing menceritakan momen paling berkesan. Ada yang bicara tentang minimarket 24 jam, ada yang tentang pengalaman naik MRT. Kakek yang dirawat di rumah sakit terus memuji sistem kesehatan Indonesia. Para nenek yang berbelanja di Grand Indonesia berkata ingin pergi lagi. Ada juga yang tidak bisa melupakan keindahan GBK. Bagi saya pribadi, perjalanan kali ini juga istimewa. Selama 20 tahun bekerja sebagai pemandu wisata dan mengunjungi banyak negara, baru kali ini saya melihat klien begitu puas. Saya kembali menyadari betapa luar biasanya negara Indonesia. Kami tiba di Amsterdam keesokan paginya. Keluarga sudah menunggu untuk menjemput. Dengan suara bersemangat, para lansia mulai menceritakan tentang Indonesia. Ekspresi keluarga mereka berubah menjadi keheranan. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang besar. Salah satu anggota rombongan mulai mengunggah foto dan video perjalanan ke Indonesia di media sosial. Pemandangan Bandara Soekarno-Hatta yang bersih, ketertiban di MRT, hingga suasana di GBK. Responsnya meledak. Teman-teman mereka di Belanda terkejut. "Aku tidak tahu kalau Indonesia semaju ini," kata mereka. Ratusan komentar membanjiri unggahan itu. Sebagian besar berisi keinginan untuk ikut berkunjung. Video tentang warung bubur ayam 24 jam menjadi sangat populer. Pemandangan seorang wanita muda makan sendirian dengan santai menjadi topik perbincangan. Hal yang tak terbayangkan di Eropa. Itu menjadi bukti betapa amannya masyarakat Indonesia. Setelah itu, agen perjalanan tempat saya bekerja mulai dibanjiri pertanyaan. Banyak orang yang ingin berlibur ke Indonesia. Sebagian besar adalah kenalan dan keluarga para lansia itu, yang tertarik setelah mendengar cerita langsung dari mereka. Pemesanan paket wisata meningkat lebih dari 3 kali lipat. Paket tur ke Indonesia langsung ludes terjual. Bukan hanya agen kami, agen perjalanan lain di Amsterdam juga mengalami hal serupa. Minat terhadap Indonesia meningkat secara eksplosif. Para lansia yang baru pulang dari Indonesia itu, setiap kali ada pertemuan, selalu membicarakan Indonesia. Setiap bertemu kenalan, mereka menjelaskan kehebatan Indonesia. Sistem bandara, sistem transportasi, layanan kesehatan, hingga kesadaran warga, semuanya disebut sebagai hal yang patut dicontoh. Saya bahkan dihubungi oleh beberapa ekspatriat Belanda di Indonesia. Mereka bilang belakangan ini kewalahan menerima telepon pertanyaan tentang Indonesia. Dari pertanyaan jadwal perjalanan, rekomendasi akomodasi, hingga informasi rumah sakit. Beberapa bulan telah berlalu, tapi minat terhadap Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa anggota rombongan bahkan benar-benar kembali mengunjungi Indonesia, kali ini bersama keluarga mereka. "Aku ingin menunjukkan Indonesia kepada cucu-cucuku," kata mereka. Kakek yang dirawat di rumah sakit kini rutin mengunjungi Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang sama. Ia berkata sangat percaya pada staf medis Indonesia. Para nenek yang berbelanja di Grand Indonesia kini memesan produk Indonesia secara online. Mereka terus membeli kosmetik dan makanan Indonesia, dan merekomendasikannya kepada teman-teman mereka. Berkat pengalaman ini, saya mengembangkan paket wisata khusus Indonesia. Bukan sekadar tur,
melainkan program untuk merasakan kehidupan sehari-hari warga lokal. Banyak orang yang menunjukkan minat. Indonesia bukan lagi negara asing bagi orang-orang Belanda. Ia telah menjadi negara yang ingin dipelajari dan dikunjungi. Terutama bagi generasi lansia, Indonesia menjadi tempat istimewa yang memberikan kejutan dan kekaguman. Perjalanan itu juga memberikan dampak besar bagi hidup saya. Saya bisa mengenal Indonesia lebih dalam dan memperkenalkan wajah asli Indonesia kepada banyak orang. Ini adalah pengalaman paling berarti dalam 20 tahun karier saya di industri pariwisata. Saya masih berkomunikasi dengan para lansia yang ikut dalam perjalanan itu. Mereka semua berkata bahwa cinta mereka pada Indonesia tidak berubah. Suatu saat nanti, mereka ingin kembali ke Indonesia untuk merasakan lebih banyak hal. Saya belajar bahwa satu perjalanan kecil bisa menciptakan perubahan yang begitu besar. Kekuatan yang dimiliki Indonesia ternyata bukan hanya perkembangan ekonominya, tetapi juga efisiensi sistemnya, kesadaran warganya, dan yang terpenting, hati orang-orangnya yang hangat. Saya ingin terus memperkenalkan Indonesia kepada lebih banyak orang Belanda. Saya ingin menyampaikan betapa indahnya wajah Indonesia jika dilihat dan dirasakan secara langsung. Saya ingin menjadi jembatan kecil antara Indonesia dan Belanda. Kisah hari ini sampai di sini. Bagaimana kisah Indonesia dari sudut pandang para lansia Amsterdam? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk para tokoh dalam cerita ini. Jika Anda menyukai ceritanya, mohon berikan suka dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton.